Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita kembali membahas mengenai para mufasir yang terkenal pada masa-masa modern, yang bisa dikatakan sebagai pembaharu muslim. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di pada tahun 1889 sampai 1956, yang mana pada kali ini kita akan membahas penafsiran yang beliau lakukan. Beliau salah seorang penafsir di Arab yang keilmuannya cukup memberikan kontribusi yang jelas bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul amin. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa kembali membahas mengenai mufasir yang ada, yang mana pada saat sekarang dapat kita lihat yakninya Mufasir Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Ya, yang pertama dapat kita lihat mungkin secara jelas biografi singkat beliau. Beliau salah seorang mufasir dengan nama lengkap Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, yang mana beliau lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada 1956. Merupakan salah seorang ulama besar di Saudi yang dikenal karena keilmuannya yang cukup mendalam, khususnya dalam bidang fikih dan tafsir. Beliau memulai pendidikan usianya yang sangat muda dan menjadi seorang guru serta qadi ataupun hakim yang sangat dihormati. Kontribusi utamanya dalam karya-karya yang dikenal yakni dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, yang mana tafsir ini memberikan peran penting dalam literatur Islam kontemporer dan pendekatannya yang mudah diakses dan fokus pada makna dan implementasi Al-Quran. Dapat kita analisis kitab tafsir tersebut, latar belakang kenapa ditulisnya kitab tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman As-Sa'di, yang terjadi ketika dunia Islam saat itu mulai goyah. Dunia Islam itu mulai perbaikan, khususnya dari kerajaan Arab Saudi yang baru berdiri pada saat itu, yang sebelumnya mengalami kebangkitan akibat dari gerakan reformasi, yang mana ajaran Islam dari berbagai praktek itu dianggap bid'ah dan khufarat. Adapun latar belakang historisnya sangat dipengaruhi oleh gerakan salafiyah atau pembaharuan yang berupa kembali kepada pemahaman murni Al-Quran wa Sunnah. Jadi kembali kepada pemahaman awal murni mengenai Al-Quran dan Sunnah, menentang taklid buta, menentang penerimaan yang langsung ditetapkan. Nah, itu ditentang pada saat itu dan memprioritaskan dalil yang lebih kuat. Jadi As-Sa'di menyusun tafsir dalam respon manifestasi gerakan ini, dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam dunia kontemporer agar pemahaman Al-Quran itu memang mudah dipahami. Dapat dilihat ciri khas metode dan corak dari penafsiran. Ciri khas utama tafsir At-Taisir tadi itu ialah keringkasan, kejelasan, dan kemudahan bahasanya yang populer di kalangan masyarakat. Secara metode Sa'di, dia memakai metode tafsir bil ma'sur berdasarkan riwayat yang ada dalam Al-Quran. Namun pendekatannya itu ringkas, menjelaskan ayat demi ayat, lalu dengan hadis menukil pada sahabat jika relevan, namun tidak terlalu banyak memasukkan riwayat Israiliyat. Adapun corak penafsiran dari kitab ini lebih dominan pada corak adabi wal ijtimai. Jadi memang fokusnya itu pada pembahasan itu pada adabi wal ijtimai, sosial dan kultural, yang mana coraknya itu atsari berdasarkan riwayat salaf. Jadi jelas riwayatnya tidak hanya dipakai-pakai saja, memang memiliki riwayat yang sahih.
Corak Asy'ari terlihat dari komitmen untuk menafsirkan Al-Quran dengan landasan dalil dan penekanan pada tauhid, sejalan dengan manhaj salaf. Namun ia sangat menonjolkan corak adabi wal ijtimai dalam penjelasan, diarahkan untuk mengatasi masalah kontemporer serta menyoroti petunjuk hidayah praktis Al-Quran dalam bentuk masyarakat yang berakhlakul karimah atau akhlak mulia pada saat itu. Itu mungkin bisa kita bahas secara ringkas tafsir atau tafsir yang dikarang oleh As-Sa'di tersebut. Mungkin jika teman-teman ada yang diragukan atau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Itu saja mungkin dulu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.